Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Maesa Azrah. Pada video sebelumnya, saya mempercayakan perjalanan mudik saya menggunakan bis Sari Harum dari Purwakarta menuju Kayu Agung, Sumatera Selatan. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Dan kali ini saya akan balik dari Kayu Agung, Sumatera Selatan menuju ke Purwakarta menggunakan bis dari BKL Trans. Kebetulan pada hari ini Sabtu 5 April 2025 bertepatan dengan puncak arus balik. Bagaimana situasi lalu lintas selama di perjalanan? Tonton video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Maesa Azrah. Setelah seminggu berada di Pulau Sumatera dalam rangka merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan sanak saudara. Dan pada video kita kali ini, hari ini Sabtu 5 April 2025, saya akan mengajak Anda semua menyaksikan keseruan perjalanan arus mudik dari Kayu Agung, Sumatera Selatan menuju Purwakarta, Jawa Barat ya. Dan pada episode kali ini saya mempercayakan perjalanan saya menggunakan PO BKL ya teman-teman, yakni Berdikari Kawan Lintas, PO bis yang berasal dari Bandung, Jawa Barat dan cukup lama juga bermain di rute lintas Jawa dan Sumatera. Ya, saat ini pukul 2, saya sudah berada di simpang Tol Kayu Agung, yang mana di sini cukup banyak perwakilan agen bis yang melayani rute Jawa dan Sumatera, termasuk bis BKL yang akan saya naiki nanti ya teman. Dan bisa dilihat ya dari layar kaca teman-teman, di depan sana itu ada double deckernya terbaru dari PO Adi Prima, bodi SR3 XDD dengan sasis Scania K450 CB Euro 5, sepertinya dari Palembang tujuan Jabodetabek. Oh ya teman-teman, jadi jalur yang dari sebelah kiri layar Anda itu menuju ke Tanjung Raja dan Palembang, dan ke arah kanan yaitu ke arah Jalan Lintas Timur Sumatera mengarah ke arah Lampung. Dan jika belok ke kiri adalah gerbang tol Kayu Agung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Ya, rata-rata bus Palembang ke arah Jawa bakal ambil rute non-tol dulu sampai Kayu Agung. Karena di jalur ini banyak banget ya penumpang yang naik di pinggir jalan atau agen-agen. Nah, sesudah sampai di Kayu Agung, baru bus masuk tol Trans Sumatera dan langsung gas ke Pelabuhan Bakauheni. Dan ini ada PO BSI dengan body jet bus 3-nya. Lalu tertempel ada angka 5 di depan kacanya yang menandakan bahwa ini adalah unit kelima yang diberangkatkan dari Palembang menuju ke Bandung atau ke Pulau Jawa. Wah, berarti cukup banyak juga unit yang berangkat dari PO BSI pada hari ini, yang mana perusahaan otobis di momen lebaran kali ini banyak mengeluarkan armada untuk mengangkut penumpang sebanyak mungkin ya. Dan lihat di belakangnya ada, wow, ini bis BKL dengan bodi Scorpion X dari karoseri Tentrem dengan kaca single glass-nya itu loh teman-teman, bikin pandangan ke depan itu jadi luas. Tapi saya nggak tahu nih bis yang bakal saya tumpangi atau bukan, nanti kita akan lihat ke depan. Ya, ini dengan sasis Mercedes-Benz OH1526. Wah, tutup mesin belakangnya kebuka tuh. Ya, kita
kita akan konfirmasi terlebih dahulu apakah unit yang akan kita naiki atau bukan. Namun sebelumnya di sini ada PO Limbersa dengan PO BSI JO93 yang sedang terparkir untuk menaiki penumpang. Namun di depannya juga ada PO BSI ya teman-teman. Jadi sudah ada 2 unit nih yang terparkir di Kayu Agung. Wah, sayang sekali ternyata unit ini bukan yang akan kita naiki menuju ke Purwakarta ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan lihat lagi. Di depan kita ini ada Volvo B11R double deckernya dari Evastar. Lalu ada PO BSI unit ketiganya. Dan di belakangnya itu ada PO Limbersa ya. Ya, jadi seperti inilah keramaian bis yang menaik turunkan penumpang di simpang gerbang tol Kayu Agung ini. Kurang lebih jam ramainya itu dari jam 12 hingga jam 4 sore ya, setahu saya. Nah, di depan saya ini kembali diberangkatkan PO BSI JO104 unit ketiga, bahkan sampai unit pariwisatanya pun diterjunkan untuk membantu angkutan lebaran 2025 ini. Oh iya, ban belakangnya ngikut aja. Gede banget. Gede banget. Ya, diberangkatkan dari simpang gerbang tol Kayu Agung, Evastar Avante double decker dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower dari Sekayu, Palembang menuju ke Bandung, Jawa Barat. Ya, lalu disusul oleh PO Limbersa dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626 lengkap dengan air suspensinya menuju ke Bandung juga ya teman-teman. Ya, ini belum selesai ya teman-teman. Yang ada di depan kita ini ada penumpang sekaligus yang mengantarkannya juga. Jadi masih cukup banyak bis yang akan berdatangan di simpang gerbang tol Kayu Agung ini. Nah, sudah datang lagi nih. Ada PO Adi Prima dengan body jet Bastianya. Lalu disusul di belakangnya ada PO BSI. Nah, berarti sudah ada 3 unit nih yang kita lihat datang di simpang gerbang tol Kayu Agung. Lalu ada bis Giri Indah yang tiba di simpang gerbang tol Kayu Agung. Nah, dia parkirnya kemana nih? Wah, ternyata bisnya parkir di seberang ya teman-teman. Jadi loket perwakilannya ada di seberang dari posisi kita saat ini. Sampai Pak Haji ada di depan gitu. Ya, lalu di sini ada Rosalia Indah dengan kelas eksekutif plusnya dengan sasis premium tronton K410 dari Scania dengan nomor pintu 3151. Dan tadi rutenya itu Blitar, Solo, Palembang ya teman-teman. Lalu disusul di belakangnya ada unit jet bus 3, ini dari PO apa ya? Oh ya, PO Ganesha Wisata dengan livery khas dari kerajaan ya teman-teman. Wah, selesai mengangkut penumpang. Bis Giri Indah tujuan Bekasi dan Jakarta berangkat dari simpang gerbang tol Kayu Agung. Lalu yang belakangnya bis BSI bergantian untuk menyeberang mengangkut penumpang yang ada di agen seberangnya ya.
Ya, pukul 3 sore, bis BSI unit kedua yang diberangkatkan hari ini dengan kode bodi JO99 Jetbus 3 facelift berangkat dari simpang gerbang tol Kayu Agung menuju ke Bandung, Tasikmalaya sampai dengan Pangandaran. Ya, datang lagi di belakang PO di Prima ini ada PO Sari Harum dengan unit bantuannya. Dan di seberang sana ada PO Tam dengan rute Bandung hingga Pekanbaru. Ini sepertinya yang menuju ke Bandung ya. Wah, ini beriringan antara bis BKL dengan bis BSI. Dan ini bis BKL dengan julukan Izanagi bodi SR2 HD Prime dari karoseri Laksana. Dan di belakang itu ada PO BSI. Namun kita akan lihat dulu bis BKL yang inikah yang akan kita naikin nanti atau bukan. Wah, nggak kelihatan bis BSI-nya itu unit keberapa dan JO berapanya ya teman-teman. Jadi sebelum akhirnya saya bisa naik ke dalam bis, sempat ada sedikit kendala, yang mana petugas loket yang biasanya mengurus penumpang ternyata tidak ada di tempat pada saat itu. Alhasil beberapa penumpang termasuk saya yang membeli tiket lewat beliau jadi agak kebingungan dan bisa dibilang sedikit terlantar karena tidak ada yang mengarahkan langsung ke bus. Di sisi lain, kru bus juga tidak bisa langsung menerima penumpang masuk begitu saja tanpa adanya konfirmasi dari pihak loket atau perwakilan resmi. Ini tentu demi keamanan dan ketertiban dalam proses naik penumpang ya teman-teman. Dan untungnya setelah kami berhasil menghubungi petugas loket melalui telepon, beliau langsung mengkonfirmasi kepada kru bis bahwa kami memang penumpang yang sah. Barulah setelah itu kru bis mempersilahkan kami untuk naik ke dalam dan menempatkan barang bawaan. Jadi dengan tarif lebaran 580.000 kita juga mendapatkan bungkusan box ini ya, yang berisi beberapa snack makanan dan juga air mineral. Yang pertama kita akan melihat di sini ada air mineral Alpha One dengan isi 330 ml. Lalu juga ada kacang koro yang lumayan bisa kita ngemil selama di perjalanan sebelum kita memasuki rumah makan. Lalu di bawahnya ada roti isi vanila, yang mana ini juga lumayan ya untuk mengenyangkan. Lalu di sebelah roti ini ada wafer dengan rasa coklat ya teman-teman. Dan di harga 580.000 mendapatkan bungkusan seperti ini cukup worth it ya teman-teman. Dan di sini juga tersedia tempat sampah, jadi agar para penumpang tidak membuang sampah sembarangan. Dan tempat sampah ini pun tersebar hingga ke baris belakang. Lalu masing-masing di kedua sisinya ini ada televisi ya, namun tidak dinyalakan. Lalu di atasnya ada lover AC khas dari karoseri Laksana. Dan di kaca ini ada logo Hino, yang mana mesin yang digunakan dalam bis BKL yang kita naik ini adalah dari Hino RK8. Nah, saat ini saya sedang berada di rest area di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Suasananya cukup ramai, banyak kendaraan pribadi, truk, dan beberapa bis yang berhenti bersamaan dengan bis kami. Namun yang bikin saya heran, di area keluar rest area ini terlihat ada beberapa polisi yang seperti sedang menahan kendaraan agar tidak langsung melanjutkan perjalanan. Awalnya saya bingung, ada apa sebenarnya? Namun setelah saya cek di Instagram ataupun di media sosial lainnya, ternyata pihak kepolisian Lampung sedang menerapkan sistem delay atau penahanan sementara kendaraan di rest area. Tujuannya untuk mengatur arus lalu lintas di ruas tol agar tidak terjadi kepadatan yang menumpuk di titik-titik tertentu ya teman-teman. Ya, setelah kurang lebih selama 15 menit kita berada di sini, akhirnya
pihak kepolisian mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah pelabuhan Bakauheni. Ya teman-teman, saat ini kita sedang berada di kantor perwakilannya dari BKL di exit tol ITERA Kota Baru, Lampung. Jadi agennya ini berbarengan dengan PO Palala. Nah, ini dia kondisi pencahayaan dari bis BKL yang kita naiki, khas dari bodi Laksana SR2 High Deck. Ya, jadi kita di sini hanya sebentar ya teman-teman untuk menaikkan penumpang. Tadi penumpangnya sudah masuk dan saat lagi kita akan kembali diberangkatkan menuju ke arah pelabuhan Bakauheni. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di rumah makan wisata Minang, tepatnya di daerah Penengahan, Lampung ya. Saat ini sudah ada 3 unit bis BKL dengan 2 unit dari bodi Laksana dan 1 unit dari bodi Jetbus Adiputro. Kondisi malam ini hujan ya teman-teman dari tadi nih. Dan di rumah makan wisata Minang ini kami diberikan waktu kurang lebih 30 menit yang bisa dapat digunakan untuk beristirahat, makan, dan juga ke toilet ya. Jadi seperti ini yang bisa saya gambarkan di dalam rumah makan wisata Minang di Lampung ini ya. Untuk ukuran ruangan yang cukup besar dan juga cukup banyak menampung pelanggan. Lalu di bagian belakang ini ada toilet untuk pria. Ya, cukup banyak untuk kamar mandinya. Dan di depan sana ada toilet wanita. Lalu geser ke sebelah kiri ini ada tempat wudhu lengkap dengan musolanya ya. Jadi untuk bagian belakang ini cukup lengkap fasilitas yang diberikan dari rumah makan wisata Minang ini. Dan di rumah makan wisata Minang ini sistemnya prasmanan ya teman-teman. Jadi kita bisa ambil sesuai selera. Namun saya ambilnya dibungkus karena nanti kita akan makan di jalan aja. Ya, setelah kurang lebih selama 30 menit kita berada di rumah makan wisata Minang untuk makan dan istirahat. Kita kembali diberangkatkan menuju ke arah pelabuhan Bakauheni. Dan sepertinya kita akan melintasi jalur arteri dan akan kembali masuk melalui gerbang tol Bakauheni Utara. Karena jarak dari sini ke pelabuhan Bakauheni sudah cukup dekat ya. Wah, baru juga melanjutkan perjalanan sebentar, kita sudah terkena lagi delay system yang diterapkan oleh kepolisian wilayah Lampung. Saat ini berada di jalur arteri menuju ke Bakauheni ya. Kurang lebih sudah 20 menit kita berada di sini, kita ditahan. Bis yang lain pun banyak ya teman-teman. Jadi bukan hanya bis kita. Dan sampai saat ini kita masih belum diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Dan kondisi di luar pun hujannya masih cukup deras mengguyur wilayah Lampung ini.
Ya teman-teman, saat ini kita sudah berada ataupun kita sudah exit gerbang tol Bakauheni Selatan. Dan yang saya perlihatkan saat ini adalah Menara Siger, yang mana ini adalah ikon dari Provinsi Lampung. Kondisi cuaca hujan di luar masih cukup deras, yang mana pandangan ke area luar pun masih sangat terbatas ya. Coba teman-teman di sini ada yang pernah membayangkan nggak sih, dari exit gerbang tol Bakauheni Selatan sampai dengan gerbang masuk pelabuhan Bakauheni itu ditempuhnya 2 jam. Ini bukan karena bisnya yang lelet atau ada trouble loh, tapi ini memang membuktikan bahwa puncak arus balik Lebaran 2025 itu terjadi di Sabtu 5 April 2025 yang bertepatan pada malam ini teman-teman. Nanti kita akan tunggu seberapa lama kita berada di pelabuhan Bakauheni ini hingga sampai masuk ke dalam kapal ya. Teman-teman ada yang tahu saat ini pukul berapa? Ya, betul sekali. Saat ini adalah pukul 5 subuh. Yang mana dari pukul 10 malam tadi sebetulnya kita sudah tiba di gerbang masuk pelabuhan. Namun hingga saat ini kita hanya bergerak sampai ke area parkir kendaraan. Bagaimana? Pinggang aman? Wah, bisa kalian bayangkan tuh, tiba di pelabuhan jam 10 malam, lalu baru bisa bergerak menuju ke dermaga ketika matahari sudah terbit. Kalau kalian jadi penumpang ataupun jadi supir, itu kalian ngapain aja ya semalaman itu? Baik teman-teman, saat ini bis terparkir di dermaga 2 untuk menunggu antrian masuk ke dalam kapal ya. Waktu pun menunjukkan sudah pukul 6 pagi, yang mana matahari sudah cukup terang untuk menyinari dan menyertai perjalanan ataupun pelayaran kita pada pagi hari ini menuju ke Pulau Jawa. Setelah terkena macet semalaman tadi, saya hanya bisa berharap bahwa pelayaran kita pada pagi hari ini dapat diberikan kelancaran agar segera bisa sandar di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, saat ini waktunya bis kita yang akan segera masuk ke dalam kapal, dan kapal yang akan mengantarkan kita menuju ke Pelabuhan Merak yakni KMP Duta Banten, yang saat ini sedang sandar atau proses muat melalui buritan kapal ya.
Jadi teman-teman, saat ini saya berada di ruang ekonomi dari KMP Duta Banten. Alhamdulillah tadi sudah mengamankan tempat duduk, yang mana pada saat ini masih banyak penumpang yang belum kebagian tempat duduk ya. Dan beginilah situasi di ruang ekonomi KMP Duta Banten. Di depan saya ini dihadapkan dengan toilet wanita, lalu di sebelahnya itu ada toilet pria. Dan sebelah kirinya itu adalah pintu keluar ya. Bagi yang mau jajan ada di bagian depan ini, dan juga ada slot untuk charger ponsel kalian ya teman-teman. Dan ini gratis. Tadi saya udah coba. Dan yang sedang kalian lihat saat ini adalah antrian yang menuju ke toilet wanita. Bahkan tadi panjang antriannya itu hampir ke tempat duduk saya teman-teman.
aja. Ya sih. Ya kacang, tahu kacang. Tahu, mana tahu. Kembali barang bawahnya, jangan sampai ketinggalan apalagi berpegangan.
Ya, ternyata bis ini beristirahat dulu di rumah makan Mitra Jaya di Jalan Raya Sadang Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Karena waktu juga sudah menunjukkan di jam makan siang ya teman-teman. Dan untuk lokasi dari rumah makan Mitra Jaya ini tepat di seberang dari Polsek Bungursari, Purwakarta. Nah, ketika bis kita datang tadi sempat ada PO Siliwangi Antar Nusa ya, namun sudah kembali diberangkatkan dan yang kini tersisa hanya bis yang kita naiki. Oh iya, di sini juga ada perwakilan dari PO San dan juga PO NPM yang melayani rute Bengkulu maupun ke Riau. Nah, ketika kita akan berangkat ternyata ada yang datang lagi nih teman-teman dari PO Putra Rafflesia yang entah menuju ke Sumatera ataupun yang baru tiba. Yang pasti ini menggunakan bodi dari Avante H8 dari karoseri tentrem dengan sasis Mercedes-Benz-nya ya. Dan karena titik turun kita sudah dekat di Simpang Sadang Purwakarta, jadi kita duduknya pindah nih bareng sama driver dan kru bis BKL Trans yang kita naiki dengan julukan Izanagi dengan sasis Hino RK-nya. Dan beginilah kondisi lalu lintas di Jalan Raya Sadang menuju ke arah Cikopo. Dan terakhir saya lihat di belakang penumpang hanya tersisa kurang lebih 10 orang saja ya teman-teman yang menuju ke arah Bandung dan mungkin akan turun tersebar di sepanjang jalur yang akan dilalui. Ya, sekaligus saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kru yang bertugas pada bis BKL Trans julukan Izanagi yang berangkat dari Palembang menuju Bandung pada hari Sabtu 5 April 2025 yang telah mengantarkan penumpang termasuk saya sampai ke tujuan dengan selamat. Semoga kita bisa kembali bertemu di lain perjalanan. Dan juga untuk para penonton setia yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kontennya bermanfaat. Jika kalian suka, bisa kalian like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.